الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سريت من حرمين ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللامم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaAllah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan dan selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin
Amin amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ta'lim yang membahas tentang hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bab mengenai khauful mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Bab yang memperingatkan kepada kita agar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat, agar tidak menjadi orang yang bingung di akhirat, agar tidak menjadi orang yang tidak memiliki bekal atau kehabisan bekal, kehilangan bekal, padahal di dunianya sibuk mencari bekal. Bab ini adalah khauful mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Khawatirnya seorang yang beriman amal-amalnya itu gugur, hilang pahalanya, sedangkan dia tidak merasakannya. Sama dengan penyakit, hadirin sekalian. Kalau kita sakit dan terasa sakit, maka pasti kita akan segera mengambil langkah-langkah berobat dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih berbahaya kalau seandainya seseorang itu sebenarnya sakit, cuma tidak merasakan penyakitnya, tidak ada rasanya begitu. Tiba-tiba kesehatannya itu anjlok, ya. Kemudian tidak tertolong lagi. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi orang-orang yang di dunianya sibuk mengumpulkan bekal, tapi kemudian di akhiratnya tidak ada pahalanya. Amal-amal yang seharusnya dia perkirakan akan menolong dia di akhirat ternyata tidak ada, hadirin sekalian. Nah, ini saya ingatkan lagi hadis dari Ibrahim At-Taimi, ucapannya, ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadzdzaba. Wa qala ibnu abi mulaikah adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Jadi diriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi bahwa beliau berkata, aku tidak pernah menganggap ucapanku ini sudah sesuai dengan perbuatanku, karena aku khawatir aku akan dianggap orang yang berdusta. Kemudian Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku lihat mereka semua punya sifat yang sama, yaitu takut jadi orang munafik. Tidak ada satupun di antara mereka yang berkata innahu ala imani Jibril wa Mikail, bahwa iman mereka seperti imannya Jibril, seperti imannya Mikail, yang dijamin bersih dan dijamin kuat, dijamin bersih dari segala macam penyakit hati, wabil khusus kemunafikan. Wa yuzkaru 'anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al Hasan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Yang takut jadi orang munafik itu orang beriman, sedangkan yang aman atau tidak takut jadi orang munafik itu orang akan jadi orang munafik. Jadi kalau kita khawatir takut jadi orang munafik, maka itu dia jadi orang beriman. Sebaliknya, yang tidak takut jadi orang munafik, maka dia jadi orang munafik. Kan kita suka sering dengar itu, udahlah jangan sok munafik. Nah, begitu. Ya. Misalkan ada uang haram gitu ya, ada uang haram dikasih, terus kita nggak mau. Nah, terus kata teman kita, udah jangan sok munafik, jangan sok suci, jangan sok alim, jangan munafik deh, kita kan semua juga perlu. Nah, begitu. Itu merasa aman untuk tidak terkena
penyakit kemunafikan, maka orang itu berpotensi besar untuk menjadi seorang munafik. Hadirin, dalam hidup ini yang paling bahaya itu orang munafik. Bahaya betul. Kalau kita lihat perjuangan kemerdekaan Indonesia, kenapa Cut Nyak bisa tertangkap? Padahal beliau, Allah yarhamha, itu bersembunyi di hutan yang lebat. Kenapa bisa tertangkap? Belanda bisa menemukan Cut Nyak yang bersembunyi di hutan karena ada orang munafik. Kalau musuh jelas di depan kita, mau kita lawan jelas dia, begitu kan? Tapi kalau orang munafik, hadirin sekalian, dia bisa sampai ke jantung pertahanan karena dia orang dalam, kan begitu, betul nggak? Allah, makanya dalam Al-Quran dikatakan tempatnya orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, fiddark al asfal minan nar, di tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Kalau bahasa kitanya kerak neraka, begitu. Kalau kerak kan berarti kalau nasi itu udah apa namanya? Ya udah hampir gosong ya, habis sudah. Kerak neraka coba, makanya orang munafik itu kerak neraka. Dan orang munafik luar biasa hadirin. Kita teriak Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, tapi dia nyerang kita. Tuh. Kita baca Yasin, dia baca Yasin, tapi dia mata-matain kita. Kan begitu? Masya Allah. Itu bahayanya orang munafik. Makanya kita mesti takut betul dalam hati kita ini ada kemunafikan, ya. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Udah di dunianya enggak tenang, di akhiratnya juga fiddarkil asfal minan nar. Kerak neraka. Itu orang munafik. Wa ma yuhdharu minal israri 'ala an-nifaqi wal isyani min ghairi taubah. Liqaulillahi ta'ala walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang akan jadi munafik ketika dia tidak waspada. Kalau keteguhan hatinya itu membuat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah bertaubat. Jadi orang-orang yang melakukan dosa terus menerus kemudian dia tidak bertaubat, ini juga berpotensi besar menjadi orang munafik. Makanya kalau kita masih alhamdulillah, misalkan kita bikin dosa langsung ingat, langsung sedih. Saya sudah pernah sampaikan kalau taubat kepada Allah itu syaratnya ada 3. Yang pertama al-iqla', yang kedua an-nadam, yang ketiga al-azmu ala adami tikrar. Yang pertama al-iqla', berhenti. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azmu ala adami tikrar, bertekad tidak akan mengulangi. Itu syarat taubat kepada Allah. Kalau taubat yang ada hubungannya dengan dosa kita kepada manusia, itu ada berapa? Ada 4, ya. Sama kayak yang pertama, al-iqla', an-nadam, al-azmu ala adami tikrar, berhenti, menyesal, kemudian bertekad tidak mengulangi. Nah, kalau taubat kita dengan orang, supaya taubat kita atas dosa kita kepada orang diterima oleh Allah, tambah syarat yang 1, yaitu selesaikan urusannya dengan orang itu. Minta maaf, kalau ada sangkutan dibayar, dilunasi, belum sanggup bilang, minta perpanjangan, begitu hadirin sekalian. Masya Allah, ini luar biasa ngeri betul hadirin ya. Luar biasa, ini ngeri betul, Masya Allah. Nah kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan juga 8 sebab amal kita ini gugur, ihbat. 8 sebab amal kita gugur, ya.
Yaitu yang pertama murtad. Na'udzubillahi min zalik. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatana min hadza. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kami, anak-anak keturunan kami dari hal yang seperti ini. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, membunuh para nabi, rasul dan para dai. Ya. Jadi mau bagaimana hebat ibadahnya, kalau dia bunuh para dai-dai Allah, itu enggak ada pahala. Yang ketiga, al-mukhalifina li awamirillah, orang yang melanggar dengan sengaja perintah Allah. Yang keempat, al-munafiqin, orang-orang munafik, masuk lagi. Yang kelima, al-isyraku billah, orang-orang yang syirik. Yang keenam, yukadzibu bi ayatillah wa liqa'il akhirah, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah dan perjumpaan hari akhirat. Yang ketujuh, al-khaidin, orang-orang yang meneruskan kebiasaan buruk ayahnya. Masya Allah, makanya kita nih orang tua harus ubah kalau ada kebiasaan buruk ya. Jangan sampai umur makin naik tapi subuhnya masih kesiangan, ya Allah. Makanya kita doain yang subuhnya masih kesiangan, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ya. Karena sholat subuh ini luar biasa hadirin. Kalau maghrib insya Allah ringan, betul ya. Sholat isya juga ringan. Yang berat itu ada dua sholat tuh. Ya, yang berat subuh sama asar. Ya, subuh baru bangun tidur. Kalau asar capek kan? Nah, begitu. Makanya berat. Hafiz wusta. Sebagian ahli tafsir mengatakan wassalatil wusta itu salat yang tengah, itu maksudnya salat asar. Jadi Allah bilang jagalah salat-salat fardumu dan salat yang tengah. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan salat yang tengah itu salat asar. Jadi salat subuh ini luar biasa hadirin sekalian. Kemudian yang 8, al-muta'ajjilunal ajra fid dunya. Orang-orang yang buru-buru pengen dapat balasan di dunia. Ya. Orang-orang yang pengen buru-buru dapat balasan di dunia. Doa pengen buru-buru dikabul. Enggak dikabul, dia suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya doa pengen dapat duit banyak biar bisa bayar kebutuhan, kok enggak dikasih-kasih begitu, ya. Apa Allah marah sama saya? Marah Allah sama kita. Apa Allah benci sama saya? Benci Allah sama kita. Kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepada aku. Makanya jaga prasangka kita kepada Allah. Nah, kita lanjutkan hadirin sekalian, hal-hal yang membuat seseorang itu amalnya itu ihbat. Jadi ini istilahnya ihbat. Ihbat itu bukan hebat. Ihbat itu justru tidak hebat. Kedengarannya aja mirip hebat ya. Ihbat, wah, ente ihbat, padahal bukan hebat. Ihbat itu artinya la yuthabu ala amalihi. Allah tidak memberi pahala atas amalnya. Allah tidak memberi pahala atas amalnya. Nah, ini sebab-sebab ihbat. Yang ke-9, al-kafiruna bi ayatillahi wa liqa'ih. Orang-orang yang ingkar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, al-muthabbitun. Muthabbitun, nah ini istilahnya mungkin agak jarang didengar. Al-muthabbitun, siapa al-muthabbitun itu? Man awwaqal khaira wa abta'ahu, orang-orang yang dengan sengaja menghambat suatu kebaikan kemudian membuatnya susah dan lambat. Jadi orang-orang yang menghambat dan mempersulit kebaikan. Orang-orang yang menghambat dan mempersulit kebaikan. Jadi seumpamanya ada orang ya, masalah perizinan,
Mau buat masjid misalkan, dihambat, dipersulit, dicari-cari celahnya supaya nggak jadi begitu. Terus yang dihambat heran, itu padahal orangnya kalau sholat Jumat orang belum datang dia udah datang. Puasa sunnahnya rajin, sedekahnya juga banyak gitu. Dan saya dengar tahajudnya juga hebat. Tapi kok orang mau bangun masjid semua syarat udah dipenuhi, dia persulit. Kan begitu ya, bisa aja terjadi kan. Nah ini orang-orang yang la yuthabu ala amalih, Allah nggak kasih pahala amalnya. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sholat Allah harus kasih kita, nggak ada itu. Allah nggak punya kepentingan. Saya kan udah sampaikan, kalau seandainya manusia itu ala qalbi rajulin wahid, hatinya sama semua, umpamanya sama semua, beriman semua, taat semua, soleh solehah semua, sedunia ini la yazidu fi mulkih, itu nggak nambah kerajaan Allah, nggak nambah kekayaan Allah. Kalau seandainya semua orang maksiat juga di dunia ini, nggak ada yang taat, nggak ada yang soleh, itu juga nggak nambah apa? Nggak nambah, tidak mengurangi kerajaan Allah, nggak ngurangi hadirin sekalian ya. Jadi Allah tuh nggak ada yang wajib. Misalkan kita beramal, oh berarti wajib Allah kasih pahala, enggak. Makanya para ulama kalau udah beramal mereka hiasi doa mereka dengan apa? Rabbana taqabbal innaka antas sami'ul alim. Itu pakai itu hadirin. Setiap kita doa ya habis beramal soleh seharian begitu, baca deh Rabbana taqabbal minna, biar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita beramal nggak ada pahalanya hadirin sekalian. Nah, jadi orang-orang yang menghambat kebaikan kemudian melambat-lambatkannya, ini juga akan menjadi penyebab ihbab ya. Yang ke-11, karihama anzalallah, dia benci terhadap yang diturunkan oleh Allah. Dia orang Islam tapi dia nggak suka begitu dengan yang diturunkan oleh Allah. Yang ke-12, ittiba'u ma askhatallah wa kariha ridwanah, mengikuti apa yang membuat Allah murka dan membenci apa yang membuat Allah ridha. Ada orang ini yang begini, dia tahu bahwa itu dosa tapi tetap diikutin. Kemudian selanjutnya, man lam yuwaqqir ar-rasula, orang yang tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang tidak memuliakan Rasulullah itu gampang indikasinya, gampang sekali. Apa? Kalau ketemu ulama, hatinya itu nggak bergerak apa-apa, biasa aja, datar gitu. Itu ciri dia belum mencintai Nabi. Jadi kalau ada orang ketemu ulama, biasa aja begitu hatinya, nggak ada perasaan bagaimana ingin memuliakan dan lain sebagainya. Nah itu tanda atau ciri awal bahwa dia itu kurang cintanya kepada Nabi. Kok bisa begitu? Karena hadisnya jelas, al ulama'u warathatul anbiya, ahli warisnya Nabi itu para ulama. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan min akhlaqil ulama, di antara akhlaknya ulama salafus saleh, pernah ada suatu ulama besar, dia sedang buka kitab mengajar begini, sedang mengajar, tiba-tiba apa? Tiba-tiba dia diri. Ini ulama diri, berhenti ngajar diri, tangannya begini, kayak sedang menghormati seseorang. Ulama ini berdiri. Terus murid-muridnya, jamaahnya bingung, kenapa ini berdiri, kan begitu. Akhirnya setelah duduk kembali,
melanjutkan taklim, selesai taklim ditanya. Nah ini juga hadirin sekalian jadi ciri salafus saleh ya. Kalau seandainya ada hal yang ragu, misalkan antum lagi taklim, oh tadi yang disampaikan saya ragu, jangan biarkan keraguan itu, tanya sama gurunya. Ya, tadi saya kok kurang jelas ini, Pak Kiai, yang kayak tadi itu apa maksudnya penjelasannya, seperti itu. Karena para sahabat begitu, kalau ada yang nggak jelas, ada yang ragu, nah ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita pakai ini aja deh. Jadi hadirin sekalian, kalau kita mau betul-betul merasakan manisnya majelis ilmu, pulang jangan sampai ada yang ragu, gitu ya. Pulang jangan sampai ada yang ragu. Kalau ada yang nggak mengerti, segera tanyakan sebelum kita pulang. Karena para sahabat begitu. Para sahabat itu apapun yang mereka lihat Rasulullah itu beda, begitu mereka tanya. Nah jadi tanda-tanda kita ini mencintai dan memuliakan Rasulullah itu adalah sikap kita kepada para ulama. Jadi jangan bilang bahwa ulama itu pengennya dihormati. Bukan, beliau nggak pengen dihormati, tapi kewajiban kita jelas nggak? Beda kan? Beliau nggak butuh dimuliakan, tapi kewajiban kita memuliakan, begitu. Nah ini menjadi salah satu ciri atau tanda bagaimana hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu aja deh. Kalau senang sama ulama, cinta sama ulama, itu tandanya juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini udah di hatinya udah ada cinta kepada Nabi nih, begini nih. Kalau sudah begini, ya, di hatinya udah ada cinta kepada Nabi. Tapi kalau kepada para ulama biasa aja, malah justru kepada para ahli maksiat itu justru cinta, gitu. Nah, itu hati-hati. Karena itu hadirin sekalian, kalau kita lihat ya ulama-ulama salaf, yuwakkirir Rasul, memuliakan dan menghormati Nabi, bukan hanya sahabat, tapi juga tabi'in dan tabi'it tabi'in. Beliau betul-betul memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada yang menghina Nabi, maka mereka nggak akan pikir panjang lagi. Itu jauh lebih menyakitkan daripada kedua orang tua kita dihina. Ya, karena Rasulullah posisinya bagi orang beriman itu di atas, bahkan di atas kedua orang tua kita. Oh, berarti kita kurang sayang dong sama orang tua? Enggak, justru sayang. Karena kalau kita cinta sama Nabi, kita masuk surga, nanti bisa nolong nggak ayah ibu kita? Bisa. Mana ayah saya? Mana ibu saya? Kok nggak ada di surga? Bisa ditarik ya, sama anak yang cinta kepada Nabi. Nah, hadirin sekalian, memuliakan Nabi ini salah satunya dengan bersolawat. Dan bulan Sya'ban ini adalah salah satunya bulan salawat. Kalau antum pernah mendengar ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Allah turunkan di bulan Sya'ban sekarang nih. Allah turunkan di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini perbanyak salawat. Dan redaksi salawatnya kalau mau bagus, lihat ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu wa sallimu. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu kalau yang lengkap. Kalau yang lengkap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena perintahnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu, satu, bersolawatlah, sallu alaihi wa sallimu taslima.
Jadi diperintahkan oleh Allah itu bersolawat dan menyampaikan salam. Berarti solawat kita yang lengkap, yang sesuai dengan Al-Quran, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh nggak Allahumma salli ala Muhammad? Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Boleh. Semuanya benar. Yang salah siapa? Yang nggak bersolawat. Setuju ya? Yang salah yang nggak. Nah sekarang, mulai sekarang, jangan bapaknya aja, ibunya juga, jangan orang tuanya aja, anak-anaknya juga. Sambil boncengan naik motor, ya, jalan mau kemana, ya, diem aja, sallu ala Muhammad, nah begitu. Ntar anaknya kan salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lagi naik mobil bareng-bareng sama keluarga, lagi diem nih di tol, kan begitu, di mobil, sallu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Biasain keluarga kita begitu. Jadikan keluarga kita ini keluarga yang selalu bersolawat. Hadirin sekalian, seorang ulama pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i di dalam mimpinya. Ya, ini mimpi orang soleh beda sama kita. Pernah berjumpa di dalam mimpi. Berjumpa dengan siapa? Dengan Imam Syafi'i. Kemudian dalam mimpinya itu terjadilah dialog dan ditanya, Imam, bagaimana keadaan Anda? Kata Imam Syafi'i, Masya Allah, saya dalam keadaan yang sangat berbahagia, sangat tenang, karena Allah memberikan berbagai nikmatnya kepada saya di alam kubur. Terus ditanya lagi oleh ulama itu juga, jadi ulama ketemu ulama. Ditanya lagi, apa yang menyebabkan Anda mendapat derajat itu? Kata beliau apa? Salah satunya adalah karena waktu saya bikin kitab Ar-Risalah. Kitab apa Pak? Ar-Risalah. Risalah itu kitab usul fiqh ya. Ketika saya bikin surat Ar-Risalah, bikin buku Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah, di muqaddimahnya saya tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, salah satunya karena itulah saya selamat di alam kubur. Sallu ala Muhammad. Itu dahsyatnya salawat ya. Kemudian Imam Ghazali juga pernah meriwayatkan sebuah mimpi bagaimana beliau itu ditegur oleh Rasulullah karena Imam Ghazali itu tidak menuliskan salawat secara lengkap untuk menulis kitabnya. Ini orang kalau dekat sama Rasulullah begitu, enggak menuliskan salawat secara lengkap. Kemudian Imam Shibli meriwayatkan bahwa ada seseorang yang sudah meninggal, tetangganya. Kemudian Imam Shibli berjumpa dengannya dalam mimpi. Ini sekali lagi bukan mimpi sembarang mimpi. Ini mimpinya orang yang saleh. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian dengan firasatnya orang yang beriman, firasatnya orang yang saleh. Dia berjumpa dengan tetangganya yang sudah meninggal. Kemudian ditanya sama Imam Shibli, kenapa? Apa yang kamu alami di alam kubur? Wahai Imam, saya ini atalajlaj inda su'ali al-malakain. Saya ini begitu pertama masuk kubur, datang malaikat Munkar Nakir, gugup saya ngejawab pertanyaannya. Masya Allah, gugup saya jawab pertanyaan Munkar Nakir. Man rabbuka? Gugup dia. Saya gugup waktu menjawab itu. Lalu kemudian malaikat Munkar Nakir bersiap-siap untuk menyiksa saya karena gugup menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Lalu tiba-tiba hadirin sekalian, ketika akan disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir, muncullah sesosok makhluk yang kemudian melarang Munkar Nakir untuk menyiksa orang ini. Padahal dia gugup dalam menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Gugup.
Akhirnya Munkar Nakir nggak jadi menyiksa dia. Kemudian ditanya sama orang ini, man anta? Siapa engkau? Kemudian jawabannya hadirin, kata makhluk ini nih, ini kejadiannya di mana? Di dunia apa di alam kubur? Di alam kubur. Kata makhluk ini, ana malakun min malaikatillah. Saya ini malaikat di antara malaikat-malaikat Allah. Khalaqani Allahu min thawabi salatika ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan aku dari pahala solawatmu yang begitu banyak sewaktu di dunia kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata itu makhluk, bukan makhluk sembarangan, malaikat yang Allah ciptakan dari pahala orang itu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu dia selamat meskipun dia gugup ketika menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Fa'akthirus salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, di bulan Sya'ban dan di bulan-bulan lainnya, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira kita salawat 100 kali itu udah banyak. Wali-wali Allah itu di atas puluhan ribu bersolawatnya sehari. Dan posisi kita dengan Rasulullah tergantung berapa banyak kita bersolawat di dunia. Kalau kita solawat cuma 5 kali sehari pada saat sholat, ya silahkan nanti berada di barisan yang saya udah banyak kok 100, ada yang 1000. Nah begitu. Tapi saya nggak sanggup 1000, lakukan yang maksimal. Sekali lagi ingat pelajaran bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah, amal terbaik di sisi Allah bukan yang paling banyak. Tapi ketika kita lakukan dengan rasa apa? Dengan rasa nikmat dan rasa manis begitu. Jadi salawat terus, salawat kepada Rasulullah, salawat di rumah. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anak-anak kita ajarin begitu. Karena banyak sekali manfaat salawat. Ya. Ada orang yang sholat enggak, puasa enggak. Kalau puasa dia bukanya jam 9 buka, ya, jam setengah 1 buka, habis maghrib buka juga. Tapi ngakunya puasa. Udah gitu mau sholat wudhu, kumur-kumur 3 kali, yang keluar 1. Nah yang 2 kemana? Masya Allah, ini bulan Ramadan nih. Masya Allah, habis wudhu seger bener ini. Ya iya, ente minum tuh air wudhu. Masya Allah, aneh setiap kali wudhu seger bener deh. Tadinya udah lemes jadi seger lagi. Ya terang aja, kumur-kumur 3 kali keluarnya sekali, masih mending keluar sekali. Nah yang nggak keluar sama sekali itu kenyang bener itu. Makanya fa'akthirus salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, salah satu hal yang membawa keselamatan kita dunia akhirat itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad. Dalam keadaan nggak berwudu boleh nggak salawat? Boleh. Dalam keadaan hadas besar boleh nggak bersalawat? Boleh. Dalam segala kondisi boleh bersalawat? Boleh. Asal jangan di tempat-tempat yang kotor, yang hina, di toilet dan lain sebagainya. Itu jangan. Karena itu termasuk bagian dari zikir. Nah, jadi saya mengajak jamaah semuanya, suami istri, anak, keluarga, di bulan Sya'ban ini aktsirus salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, biar kita enggak lupa. Umpamanya, Buya boleh enggak saya beli stiker salawat, saya tempel di kaca jendela? Boleh. Jadi setiap ngelihat, salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad begitu. Ya saya nggak usah pakai stiker, udah banyak. Silahkan, gimana caranya silahkan. Yang jelas perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang menjaga agar amal kita juga tidak ihbat, tidak gugur pahalanya, yaitu perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat Allah perintahkan, Allahnya nggak sholat,
malaikatnya ada yang sholat, tapi Allah nggak sholat. Kalau puasa, Allahnya nggak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya insya Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa jumpa dengan bulan suci Ramadan, amin. Allahnya nggak puasa. Perintahkan haji, Allahnya nggak haji. Tetapi kalau salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sebelum nyuruh kita bersolawat, Allah duluan yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil orang-orang yang beriman, karena orang-orang beriman ini kalau udah dengar perintah Allah, dia langsung kerjakan dengan penuh sukacita, tidak ada beban. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan juga sampaikan salam kepadanya dengan sebenar-benarnya salam. Nah, mudah-mudahan hadirin sekalian, dengan taklim ini kita sedang membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salah satu hikmahnya kita menjadi orang yang sangat cinta dengan bersolawat. Keluarga kita buat keluarga yang cinta solawat. Ya. Kalau saya biasakan, ya, mungkin barangkali bisa diikuti. Kalau saya biasakan. Kalau misalkan lagi ada perjalanan begitu ya, di mobil, kemudian misalkan lagi ngobrol begitu, saya suka bilang, Sallu ala Muhammad begitu. Nanti istri saya, anak-anak saya juga bersolawat. Nggak apa-apa. Ya. Berat nggak begitu hadirin? Berat nggak? Bayar nggak? Gratis. Tapi pahalanya bagaimana? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah bersolawat untuknya 10. Siapa yang bersolawat? Allah. Coba, satu kali kita solawat, Allah 10 kali solawat kepada kita. Bayangin kalau kita 100 kali aja. Naik motor dari sini kemana? Iya, ke pasar misalkan mau belanja. Ya, daripada nyanyi-nyanyi yang saya bilang kemarin itu, nyanyinya cerai, nyanyinya ditinggalin, gitu kan. Nyanyian kan banyak begitu ya, betul nggak? Nyanyi yang sedih-sedih begitu. Hati-hati itu kalau sering-sering diulang jadi doa, betul nggak? Jadi doa. Kadang-kadang nyanyinya masalah setia. Nah, yang nyanyi nggak setia, ada nggak? Nyanyiannya setia, yang nyanyi nggak setia, gonta-ganti, cerai nikah lagi, cerai nikah. Lagunya setia. Daripada begitu kita ganti dengan apa, Pak? Sholawat. Udah dia ingat umur, udah tua masih goyang aja, masih goyang. Ya Allah, Pak, ingat encok, ingat rematik. Udah jangan mau kalau disuruh ajak begitu. Ngawinin cucu, ngawinin anak, udah jauhin yang begitu-begitu dah. Buat apa sih begitu? Bener nggak? Yang ngasih kita sehat Allah, yang ngasih kita nikmat Allah, yang ngasih kita harta Allah. Begitu. Memang Allah nggak ngasih duit secara langsung, betul nggak? Allah nggak ngasih duit secara langsung. Tapi Allah gerakkan hati orang untuk menjadi wasilah. Dan itu sumbernya dari Allah juga. Jadi duit kan karena ada yang Allah ciptakan untuk kita. Udah berhenti deh. Umur kita udah lanjut, umur kita makin nambah. Yuk sama-sama kita hijrah. Sama-sama kita berubah. Insya Allah lebih nikmat, insya Allah lebih tenang, insya Allah lebih terarah ya. Pikirin akhirat, pikirin mati begitu. Jangan pernah kita itu nggak mikirin mati. Bagaimana saya kalau nanti mati begitu. Karena semuanya bakal mati, makanya pikirin betul. Jangan sampai umur 70 tahun masih goyang aja goyang. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, amin. Nggak ada yang dia dapat hadirin, dosa makin nambah. Ntar lagi goyang tahu-tahu nyungsep, ya, lagi goyang tahu-tahu nyungsep.
Ya Allah. Makanya kita ajak, nah yang begini-begini jangan dijauhin hadirin ya. Ajak ngaji, jangan dijauhin, dirangkul. Jangan dibilang, oh dia orang jelek ini. Jangan. Nggak boleh hadirin. Yang harus kita lakukan justru kita rangkul gitu. Umur berapa, 70. Masih doyan, Masih senyawer lagi kan begitu. Udah, gitu. Kita datang ke At-Taqwa yuk. Gitu. Sebentar aja, nggak lama kok. Begitu. Nggak mau besok ajak lagi, nggak mau besok ajak lagi. Ya, itu tugas kita. Pesan saya, kita jangan nilai orang jelek. Jangan nilai orang jelek. Kalau mau nilai kita sendiri. Jangan nilai orang nggak sholat, orang nggak ini. Kewajiban kita bukan nilai, kewajiban kita ngajak. Saya nggak mau deket sama dia. Dia orang nggak sholat, orang nggak puasa, ya nggak mau deket sama dia. Saya nggak boleh begitu. Lah kalau Rasulullah kayak begitu, kita nggak ada yang Islam hadirin, bener nggak? Kalau Rasulullah kayak begitu, kita nggak ada yang Islam sampai sekarang. Karena itu kalau ada orang yang masih jauh dari Allah, jangan dijauhin, jangan dianggap jelek, ya. Justru baikin terus, nasehatin terus, mudah-mudahan nanti dapat hidayah. Nah, makanya hadirin sekalian yang udah nikmat taklim nih, saya lihat ya, sudah istiqomah taklim, mau hujan gede, mau kemarin banjir, ya, masih tetap datang. Kita lagi banjir, air itu udah assalamualaikum tuh di pintu tuh, udah terasa nikmatnya begitu. Ajak yang lain, ajak yang belum mau taklim, pelan-pelan begitu. Karena hadirin sekalian, kalau berhasil kita ngajak satu orang saja, kemudian dia berubah hijrah, maka pahalanya mengalir itu hadirin sekalian. Apapun yang dilakukannya, pahalanya mengalir. Ini jangan sampai umur makin naik, malah hobinya memfitnah orang, ya, ngomongin orang. Nanti di akhirat itu pahalanya dikasih kepada orang yang dia zolimi, orang yang dia fitnah. Habis pahalanya, dosa orang ditaruh ke orang itu. Rugi nggak hadirin? Pahalanya dikasih ke yang dia zolimi, yang dia fitnah. Pahala nih. Misalkan ada orang memfitnah orang lain, dia ahli ibadah, maka pahala ibadah dia nanti dikasih ke orang yang dia fitnah, dikasih ke orang yang dia zalimi. Habis pahalanya, masih banyak orang yang dia zalimin nih, yang belum dikasih pahalanya tuh, tapi pahala orang ini udah habis. Bagaimana jadinya? Dosa orang ini pindahin ke dia. Masya Allah, na'udzubillah. Karena itu pesan saya, kewajiban kita bukan nilai orang, kewajiban kita ngajak orang. Dan selalulah berpikir bahwa belum tentu saya lebih baik dari orang lain. Nah, dengan cara seperti itu, mengamalkan hadis ini, para sahabat itu nggak ada yang tenang, nggak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan. Nah, maksudnya begitu. Jangan kerjaan kita nilai nggak, jangan. Nilai diri kita. Insya Allah hadirin sekalian, mudah-mudahan taklim kita ini kembali mengingatkan kita, ya, kalau ada yang menyinggung hadis Rasulullah SAW, menyinggung kita, wah itu saya benar itu saya benar itu. Nah, itu sebetulnya adalah undangan dari Allah untuk hijrah. Tinggal kita mau jawab enggak undangan itu. Kalau sudah hijrah, istiqomah sampai akhir hayat. Kalau dulu banyak dosa, karena hadis ini kita taubat, maka hadirin sekalian, satu, dosa-dosa kita yang lalu dihapus oleh Allah dengan dihapus saja. Enggak, dosa-dosa yang dihapus itu dihitung dulu berapa banyaknya, kemudian Allah ubah menjadi pahala. Jadi dosa diubah jadi pahala. Ini dalam Al-Quran disebutkan, faman taba wa amana wa amila amalan salihah
yubaddilullahu sayyiatihi hasanat. Barang siapa yang bertaubat, beriman, beramal soleh, setelah taubat dengan betul-betul, dia tambah kuat imannya, dia tunjukkan dengan bertambah amal ibadahnya, maka Allah akan ganti dosa-dosanya yang sebelum dia taubat, dihapus dan diganti berubah menjadi pahala. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menilai orang lain, tapi mengajak orang lain, dan mudah-mudahan selalu memperbaiki diri kita. Hadirin sekalian, insya Allah Sabtu yang akan datang kita tawakuf, ya. Jadi kita tetap hadir di taklim ini, dan Sabtu yang akan datang adalah tawakuf menjelang bulan suci Ramadan. Ya. Jadi Sabtu besok ngaji atau enggak? Tetap ngaji. Ya. Sabtu besok tetap ngaji kita, tetapi juga sekaligus dalam rangka tawakuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, aib kami tutup dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, sahabat kami, keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah, pulihkan kesehatannya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang punya hutang, mampukan dia untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang punya hajat ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah untuk kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan pada kami pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami semua pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Sallu ala nabiyikum Muhammad. Sallu ala Muhammad.